Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil'izzi wal jalal wa tawahada bil kibriya'i wal jamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yukabiru ni'ma wa yudafi'u nikma wa yusawi ziratin ni'am bihal wal mal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah al-manna wa al-dhal. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidh min ad-dalal wa da'i ila asrafil khisal mubayyin al-haram min al-halal sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barakaatuh. Amma ba'du, fa ya ikhwan mustami'in hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat-salat salam tidak henti-hentinya kita aturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'asyiral hadirin akhwal muslimin rahimakumullah. Melanjutkan di dalam membahas kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Hujjaj bin Tawil, syarahnya kitab Mirqat Syuhud At-Tasdiq yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Albani rahimahullah. Kitab ini tempat Muhammad Dakati. Tempat mana itu? Muhammad. Lama ya. Habis barangnya. Oke, insyaallah kalau memang ada kita beli. Sampai pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan wajib bagi kita membenarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW dan meyakininya. Di antara apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam perkara-perkara di antaranya azab kubur, nikmatul kubur, soal pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, dan ba'tsah hari pembangkitan, hasyr hari pengumpulan di padang mahsyar, kemudian qiyamah hari kiamat, wal hisab dan adanya hisab perhitungan, wa thawab kemudian juga adanya pahala, wal adab adanya adab, wal mizan dan adanya juga timbangan. Kemarin sampai situ. Lalu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah wan nar dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa neraka itu? Wa hiya darul adab, tempat Allah Subhanahu wa taala mengadab hambanya bi jami'i tabaqiha. Dikatakan dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan yang sab'ah. Jadi 7 tingkat ternyata api neraka tersebut. Dikatakan 7 tingkat. Allati a'laha jahannam wa tahtaha ladha, thumma al-hatima, thumma sa'ir, thumma saghar, thumma al-jahim, thumma al-hawiyah. Jadi neraka jahannam paling tinggi. Di bawah neraka jahannam adalah neraka ladha. Kemudian hatimah, kemudian syair, kemudian sakar, kemudian jahim, kemudian hawiyah. Hawiyah. Anak penamanya ada si kawang, nama anaknya adalah Hatimah. Itu nama adalah Ratu. Jadi itu nama cakranya adalah Hatimah. Bagus begini lah. Saya tahu nama Ratu. Alhamdulillah. Ada juga namanya nama anak Nari. Nari artinya neraka juga. Jadi hati-hati kunci nama anak lah. Neraka. Dulu anak ngajar, sempat ngajar di Ponpes pada pesantren di Qudratul Nangka. Allah yarham Abuya Husni Tamrin. Itu masya Allah luar biasa. Pertama ngajar di sana, dia
beliau anak untuk merubah sistem di sana itu. Apa yang harus disampaikan sampaikan kata beliau, apa yang tidak bagus sampaikan. Di antaranya alhamdulillah musyafahah. Pertama musabahah salaman, alhamdulillah, dan lagi yang betina salaman amalana atau yang mana salaman ustazah tidak lagi. Kemudian juga beliau ganti nama. Ganti nama anak-anak yang tidak baik. Ya kata. Itu masya Allah. Pikir kelas pondok suruh ganti gitu. Ada. Pas ilmu itu 500 ringgit suruh ganti kalau nama-nama yang tidak baik. Ada. Apa itu bingungan itu anak tunjuk nama anak siapa lagi? Nama kira tetangga sudah kalau itu rasa kan. Ada. Nama-nama yang baik. Di antara nama-nama mereka itu naudzubillah itu kan itu Nari, Hatimah. Ada lagi namanya Rabbi, Azmi. Apa artinya? Tuhan yang Maha Agung. Rabbi, Tuhanku. Azmi itu yang agung. Kini bagus. Ini nama anak Rabbi Azmi. Caranya Islami ya. Artinya adalah Tuhan yang Maha Agung. Banyak nama Rabbi. Banyak. Tanpa dia pahami itu adalah artinya Tuhanku yang agung. Jadi hati-hati, masya Allah. Neraka Jahannam, neraka Jahannam arti salah satu nama neraka yang ada tujuh lapis, 7 tingkatan. Dikatakan. Jadi artinya ada neraka Jahannam, ada ladha, hatimah, syair, saqar, jahim, dan hawiyah. Wabab kulli min dakhili al-akhra ala istiwa wa bain al-a'la jahannam wa asfaluha 75 sana. Setiap pintu untuk masuk ke dalam neraka 7 tersebut, 7 tingkatan tersebut, ala istiwa wa bain al-a'la jahannam wa asfaluha, yang paling tinggi adalah jahannam, yang paling bawah adalah hatimah, dan yang paling bawah adalah hawiyah. Itu jaraknya satu dari neraka ke neraka itu adalah 700 tahun perjalanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Salam Al-Gharawi. 700 tahun perjalanan jarak daripada pintu tersebut. 700 tahun perjalanan. Pikirlah jarak keliling dunia katanya 40 hari. Ada film itu ada? Ada, keliling dunia itu cuma 40 hari dia keliling dunia. Artinya 700 tahun. Jauh jarak daripada antara neraka tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang syirat. Syirat jisrun, jembatan. Mansub wa ala dhahri jahannam. Yang jembatan itu terbentang di bawahnya neraka jahannam. Neraka jahannam. Artinya jembatan bawahnya neraka jahannam. Neraka jahannam adalah paling tingginya neraka. Bawahnya lagi, paling bawahnya adalah hawiyah. Awal fil mawqif wa akhiruhu ala babil jannah. Awalnya di tempat mawqif, tempat dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawqif. Tempat pengumpulan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Wa akhiruhu ala babil jannah. Dan akhirnya itu di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yamurru alaihi al-awwalun wal akhirun. Semuanya akan lewat. Semuanya akan lewat kepada surga tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak melewati surga tersebut. Dari mulai awalun, mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai akhir umat nanti. Semuanya tidak ada satupun yang melewatkan. Wa huwa adakum min asy'ara. Lebih tipis daripada rambut. Wa hadu min as-sayf fa huwa mithlu Musa. Dan lebih tajam daripada pedang seperti cukuran. Apa namanya? Silat. Masyaallah. Wa awal man yajuzu alaihi nabiyuna wa ummatuhu. Yang pertama kali yang akan melewati tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
dan umat-umatnya. Fasalimuna minadz-dzunub. Umat yang bagaimana? Umat-umat yang selamat dari dosa-dosa. Ini katakan. Yamurruna katarfil ain. Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu akan melewati syirat tersebut. Ini katakan. Itu seperti apa? Katarfil ain. Seperti kedipan mata. Sampai kedipan mata. Kedipan mata. Insyaallah. Berapa jaraknya? Jauhnya? Lihat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Lalu wabadahum, setelah Rasulullah dan umat yang selamat dari dosa, setelahnya siapa? Alladzina yajuzuna kal barqi khatib. Umat Nabi yang melewati seperti apa? Seperti kilat yang menyambar. Wa ba'dahum alladzina yajuzuna kal rihil 'asif ay shadid. Seperti angin yang kencang. Sampai. Wa ba'dahum alladzina yajuzuna kal tayr. Sebagian lagi seperti apa? Lewat seperti burung. Wa ba'dahum alladzina yajuzuna kal farasil sabiq. Seperti kuda yang kencang larinya. Wa ba'dahum alladzina yajuzuna kal ajudil ilai al-bahaim. Kemudian seperti apa? Seperti paling kencangnya hewan yang lari yang akan melewati syirat itu. Berbagai macam bentuk keadaan yang akan lewat. Kemudian tsumma alladziina yazuna adwa wal masajid. Kemudian ada lagi yang akan melewati yazuna seperti apa? Berlari dan berjalan. Berlari dan berjalan. Kemudian apa? Tsumma mayajuzuna habwan. Ada lagi yang berjalan sampai sana apa? Ngesot. Tapi nyampe. Ngesot daripada tidak sama sekali. Ada. Wa huwa alladzi tatulu alaihi masyaqqat asy-syirat. Inilah yang paling lama sampainya dalam syirat itu. Melewati syirat tersebut. Yang paling lama nyampainya lewati syirat adalah orang yang terakhir yang nyesat. Fayagur Rabbi lima abta'tabi. Lalu dia akan berkata kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kau memperlambat diriku? Fayaqulu lam ubti'a bika inama ubatika inama abta bika amaluka. Dengar kata, wahai hambaku, aku tidak memperlambat engkau, karena sesungguhnya yang memperlambat engkau adalah amal kau ketika kau hidup. Inilah kita orang. Jadi kalau amal baik ditunda-tunda, malas-malasan untuk melakukan amal baik, nanti di akhirat seperti itu kita. Makanya setiap amal baik itu cepat-cepat kita berusaha untuk kita di depan. Betul. Kalau dulu nanti salim jangan ujungan, ujung kau datang, pas makan kau datang. Lagi sago lewat di siratnya. Sago lewat di siratnya. Kalau baca di majlis cepat-cepat datang, duduklah, dengarkanlah pembacaan maulid. Jangan duduk bawah, mana? Tidur-tiduran, duduk bawah, orang duduk sini kalau, ngapain duduk bawah? Duduklah pucuk. Beda pahalanya. Lagi di akhirat sago kita melewati. Pakai nyala ke Allah pula, ya Allah ngapu kau nambah kasih Allah. Duduk majlis. Kata Allah, aku tidak memperlambat kau. Yang sesungguhnya memperlambat kau adalah amal-amal dewe, amal kau dewe. Itu punya kawan, tak lama gitu. Warawiya idza kana yaumul qiyamah ya'ti qaum. Lalu disebutkan juga diriwayatkan kelak nanti yaumul qiyamah ya'ti qaum fa yaqifuna 'ala syirat. Mereka ini di depan syirat berhenti. Ini ada nanti pada hari kiamat. Sekelompok orang berhenti ketika nak melewati syirat. Ini katakan. Yabkun, lalu mereka ini nangis, ini katakan. Ketika nak melewati syirat mereka ini nangis, ini katakan. Wa yaqulu lahum juzu 'ala syirat, ini katakan. Lalu Allah perintahkan kepada mereka lewatilah syirat. Malaikat bersuara nanti dikatakan. Ada perintah untuk mereka melewati syirat. Fa yaqulun nakhafu minan nar. Lalu mereka mengatakan kami ini takut dengan api neraka. Fa yaqulu Jibril. Lalu Jibril berkata kepada mereka, "Kaifa kuntum tamurruna 'ala bahr?"
Lalu Jibril berkata kepada mereka, bagaimana kalian kalau melewati lautan ketika kalian hidup di dunia? Nah, al-fayubudun bisafina. Lalu mereka katakan, ya Jibril, kami lewati lautan dengan perahu. Fayu'ta bimasjidikan yusalluna fiha kasubur. Maka Allah katakan masjid-masjid yang mereka sholat ketika hidup di dunia dijadikan perahu untuk mereka orang. Jadi kalau kita sering sholat di masjid mutakin akan menjadi perahu kita. Sering sholat di masjid-masjid mana be? Masjid-masjid itu yang kelak nanti yang berkiamat menjadi perahu kita. Nah, kemudian apa mereka orang? Mengatakan, fayarkabu anaha wa yamuruna 'alal shirar. Lalu orang-orang itu naik di bawah masjid itu, lalu masjid itu melewati syirat tersebut. Allahumma ja'alna min, mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati syiratal mustaqim. Wa amal haqiqah, adapun syirat, hakikat syirat itu apa kata ulama? Sya'ratun min jufuni aini Malik alaihissalam. Nah, hakikat syirat itu apa? Bulu matanya malaikat Malik. Malaikat Malik, bulu matanya dari syirat. Kau malaikat Malik menjaga ya aku bulu mata juga ya kalau peking lah bulu matanya lagi segem ya apalagi malaikat Masya Allah. Walhaud, dan termasuk juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Haud, apa haud ini? Telaga. Huwa bahr ala ardi mubaddala. Bagikan lautan yang di muka bumi, dikatakan. Wa hiya ardu bayda kal fidda. Tanah putih bening seperti perak. Mutasi'an jawani wa tulan. Lebar, luas, dikatakan. Panjangnya la yazid ala ardi. Panjangnya tidak lebih daripada lebarnya, dikatakan. Wa huwa masyira syahr. Perjalanan butuh sebulan untuk melewati tersebut. Rahaitu akibu min al-misik. Baunya lebih wangi daripada bau punya wangi misik. Walahu launu kullu syarabil jannah. Warnanya punya warna itu telaga tersebut warna-warna air minum yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mu kullu thimaril jannah. Rasanya seperti buah-buahan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kanzanuhu akthar min nujubis sama. Dan gelasnya, cangkir di sana lebih banyak yang ada di lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Yang minum air tersebut tidak akan pernah merasakan haus sama sekali. Allahumma ja'alna minhum. Tasrabu minhu hadhihi ummah. Semua umat ini akan minum kulluha. Lakinnahum gisman, kata ulama. Semua umat Nabi Muhammad akan minum dari air tersebut, tapi terbagi menjadi dua kata ulama. La yutraduhum al-mutaqir. Ada kelompok yang tidak terusirkan mereka orang, langsung minum. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ismun yutrad. Ada lagi kelompok yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang terusirkan? Wal murad wal matrud ismun yutrad wal hirman. Yang terusirkan ini ada dua. Ada yang terusirkan sama sekali, mereka orang tidak akan pernah minum air telaga tersebut. Wahumul kufar, mereka adalah orang-orang kafir. Fala yasrabuna minhu abadan, mereka tidak akan pernah minum sama sekali daripada telaga al-khur. Wal qismun yatrad uqbatan lahu thumma yasrabu. Kemudian kelompok lagi terusirkan, kemudian mereka terusirkan kenapa? Karena adab yang Allah berikan kepada mereka. Thumma yasrabu, kemudian mereka minum. Siapa mereka? Wahum usatul mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat daripada kaum mukminin. Wa yasrubuna qabla dukhul manar. Dan mereka itu akan minum sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al sahih. Fa yakunu syurbuhum qablahu amana min an tahriqan dua kaum. Mereka minum itu tujuannya apa? Memberikan keamanan supaya perut mereka tidak akan terbakar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa in yudrikuhum al-ju' wal 'atas, walaupun mereka akan merasakan lapar dan haus. Kapan haud itu? Wa sahih, ada ulama mengatakan anhu qabla syirat wa qabla mizan. Sebelum syirat dan sebelum mizan, dikatakan. Kama qala jumhur.
Li'anna an-nas yakhruju min quburihim atsan. Karena manusia itu ketika keluar dari kubur mereka dalam keadaan kehausan. Wa la ya'ti syarbun qaum, dan mereka tidak akan mendapatkan minuman daripada suatu kaum. Wa taral akharin, sebagian lagi terusirkan. Li'annahu law kana ba'da syirat lama sahatarun ahada anhu ila nar fa in jawaz syirat la ruju'a lahu ila nar. Kalau sudah melewati syirat itu tidak akan pernah lagi masuk ke api neraka. Artinya berarti sebelum syirat. Menyatakan karena setelah syirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum syirat itu akhirat. Yuju. Setelah mizan, timbangan, hisab dan berbagai macamnya baru lewati syirat, baru masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang tidak mendapatkan minuman atau yang terusirkan? Siapa di antara mereka? Orang kafir. Kemudian di antara mereka yang terusirkan tidak akan pernah minum daripada telaga Al-Kautsar. Siapa mereka dikatakan? Di antaranya adalah orang-orang yang membenci kepada keluarganya Rasulullah SAW. Orang-orang yang membenci, di dalam dirinya ada benci daripada keluarga Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah minum daripada telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam satu hadis akhrajat Tabrani an Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma anhu qala li Muawiyah bin Udaid. Sayyidina Hasan bin Ali berkata kepada Muawiyah bin Udaid, "Ya Muawiyah bin Udaid, iyyaka wa bughdana, hati-hati engkau membenci kami." Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubghina ahadun, la yahsuduna ahadun ila zida yaumil qiyamah 'anil khabisiyat minan nar." Tidaklah benci seorang kepada kami, tidaklah hasud iri dia kepada kami, illa zida yaumil qiyamah 'anil khabisiyat minan nar, kecuali dia akan terusirkan pada hari kiamat daripada telaga dengan cambukan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ingat ikhwan, habaib, mereka ada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita cinta. Mereka seperti biasa, seperti kita manusia wajar. Ada yang bagus, ada yang buruk perilaku mereka. Tapi ingat, di dalam perilaku mereka itu tingkah perilakunya, tapi di dalam jasadnya mereka orang ada juz'un min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian daripada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Apa kata Rasulullah? Walladzi akhraja Ibnu Hibban fi sahih wal Hakim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi nyawaku di genggaman Allah, la yubghinana ahlal bait rajulun, tidaklah benci kepada kami seorang laki-laki kepada kami, kata Rasulullah, illa adkhallahu nar, kecuali Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhraja Ibnu Adi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abghadana ahlul bait fa huwa munafiq, orang yang benci kepada keluarga kami, kata Rasul, fa huwa munafik. Lalu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anna rajul, jika ada seorang safa baina rukun wal maqam, dia di saf di depan Ka'bah antara rukun wal maqam, rukun Yamani wal maqam, maqam Ibrahim, tempat doa mustajab di depan Ka'bah. Fasolah, dia dalam keadaan solat, wasama, dia dalam keadaan puasa. Salat, puasa, depan Ka'bah, tempat paling mustajab doa. Tsumma mata, kemudian dia mati. Wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, tapi di dalam dirinya ada rasa benci kepada salah satu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, ini tarikhu fikum ma in tamassaktum bihi ba'di lan tadullu. Akhrajahu Abdul bin Humaid
An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tariku fikum ma in tamassaktum bihi ba'di lan tadallu kitab Allah wa itati ahli baiti innahuma lan yatafarraga hatta yurda alaina qaul. Apa Rasulullah katakan? Sesungguhnya aku tinggalkan buat kalian ma in tamassaktum bihi ba'di lan tadallu. Suatu perkara jika kalian berpegang dengan perkara ini, maka kalian tidak akan pernah sesat setelah diriku, kata Rasulullah. Kitab Allah wa itrat ahli baiti, Al-Quran dan keluarga kata Rasulullah. Berpegang dengan hal ini, kalian akan pernah sesat. Innahuma la yatafarraga, sesungguhnya mereka ini tidak akan pernah terpisah dengan diriku hatta yarudda alayya al-khat, sampai kelak nanti di telaga al-khat Allah akan balikkan mereka kepada diriku. Wah, dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanduru kaifa takhlufuni fihima." Perhatikan, lihatlah orang-orang yang menentang diriku dengan mereka berdua, mengatakan Al-Quran dan keluarga Rasulullah SAW. Bantu kaifa takhlufuni. Ingatlah orang-orang yang kepada Rasulullah SAW yang menentang daripada Al-Quran dan ahli bait Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar, akhraj Ibn Adi, yang dikeluarkan Ibn Adi wal Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar, orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui hak, tidak memenuhi hak daripada keluargaku dan ansar, bahwa lihat thalatha kata Rasulullah, maka dia sikok di antara tiga perkara. Imam munafik, dia ni orang munafik. Imam di zina, dia ni anak zina. Imam di gairu tuhur, dia ni bunting ibunya dalam keadaan ibunya daripada haid. Ibunya haid dijimai oleh bapaknya, bunting-buntinglah dia, lahiran ini. Gitu menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah. Akhraj Tabrani dalam kitab Awsat an Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilzamu mawaddatana ahlal baiti, kata Rasulullah. Lazimkan bagi kalian mawaddatan ahli baiti, untuk cinta kepada keluarga kami, kata Rasulullah. Fa innahu man laqi Allah wa huwa yawadduna dakhala jannah bi syafaatina. Orang yang bertemu dengan Allah, mati dia dalam keadaan di dalam dirinya ada cinta kepada keluarga kami, kata Rasulullah, dakhala jannah bi syafaatina, dia akan masuk surga dengan syafaat kami, kata Rasulullah. Ikhwan, siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Ingkar dengan hadis tersebut kufur, ikhwan. Jalan untuk kita mendapatkan syafaat. Jika dia meninggal tapi di dalam dirinya ada rasa cinta kepada keluarga Nabi, dakhala jannah bi syafaatina, kata Rasulullah, dia akan masuk surga dengan pertolongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan apa? Wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u 'abdan amalun amali, tidak akan pernah bermanfaat amal seorang hamba dengan amal-amalnya illa bima'rifati haqqana, kecuali dia memenuhi, memahami daripada hak kami, kata Rasulullah. Ikhwan, alimlah dia, hebatlah dia, berpuasalah dia, hafalnya Quran, hafal hadis, banyaklah umat dia, tapi jika di dalam dirinya tidak mengerti, tidak memahami, tidak memenuhi hak-hak daripada keluarga Rasulullah, tak akan bermanfaat amal ibadah dia. Dia hati-hati, ikhwan, hati-hati.
Nah, angkat tangan gitu. Kalau dengan habaib ini, masya Allah kamu bersyukur bisa baca ketemu berkumpul dengan para habaib. Tapi ingat perkumpulan kamu, pertemuan kamu, hati-hati, jaga akhlak kamu. Jangan sampai ada sifat benci dengan mereka orang. Walaupun hal itu manusiawi, manusiawi. Tapi ingat, kebencian kita kepada keluarganya Rasulullah SAW menyebabkan amal ibadah kita tidak akan pernah bermanfaat dan kita tidak akan pernah tidak akan kesulitan nanti yaumul qiyamah. Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan juga kalau nanti yaumul qiyamah, dalam satu riwayat hadis Imam Tabrani, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala abghad Rasulullah khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tu ya wa huwa yaqul. Aku dengar khutbah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Apa kata Abdullah bin Jabir bin Abdullah? Ayuhan nas, man abghadana ahla baiti hasyarallahu ta'ala yaumil qiyamah yahudiyan. Wahai manusia, barang siapa yang benci kepada keluarga kami, kata Rasulullah, hasyarallahu yaumil qiyamah ta'ala, hasyarallahu ta'ala yaumil qiyamah yahudiyan. Allah akan bangkitkan dia, dikumpulkan dengan kaum Yahudi. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak keutamaan ahli bait. Rasulullah pun mengatakan an-nujum aman li ahli sama, bintang-bintang itu memberikan keamanan bagi penduduk langit, wa ahlul baiti aman li ummati, dan ahlul baiti keluargaku memberikan keamanan bagi umatku, kata Rasulullah SAW. Juga Rasulullah katakan dalam satu riwayat Al-Bazzar an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathal ahli baiti mathal safinah Nuh. Perumpamaan ahli baiti, keluarga Rasulullah, seperti apa perumpamaan perahu Nabi Allah Nuh. Man raqabaha najah, siapa yang naik di perahu tersebut dia akan selamat. Wa man tarakaha gharaq, barang siapa yang meninggalkan keluarga dia akan tenggelam. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Matal ahli baiti fikum kamatil safinah Nuh fi qaumin Nuh, man raqabaha najah wa man takhalafa anha halak, wa matal khitati bani Israil. Rasulullah mengatakan apa? Perumpamaan ahli bait di antara kalian seperti perahu Nabi Allah Nuh di dalam kaum Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang naik di perahu tersebut dia akan selamat. Wa man takhalafa anha halak. Orang yang tidak mengikuti mereka orang, memusuhi mereka orang, menjauhkan diri mereka daripada mereka orang, halak, dia akan celaka. Kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin kita bertemu ada orang yang senang dengan ahli bait, dia benci dengan ahli bait Rasulullah SAW. Ingat, urusan dia bukan dengan ahli bait tersebut, urusan dia dengan siapa? Rasulullah. Kalau nanti yaumul qiyamah dan kita membenarkan perilaku dia, kita akan dipertanggungjawabkan kalau nanti yaumul qiyamah. Kita pun akan diminta pertanggungjawaban kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Pokoknya saya jauh-jauh kita, jangan dekati mereka. Jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan dulu, jangan dijadikan siapa-siapa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang celaka kalau nanti yaumul qiyamah. Kita dekat sama mereka, na'udzubillah sama na'udzubillah. Termasuk kita pun juga akan dipertanyakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk bisa cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, cinta kepada sahabatnya Rasulullah SAW, menjauhkan dari hati kita sifat benci kepada keluarga Rasulullah SAW, dan juga kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik dan inayah untuk senantiasa mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada para sahabatnya Rasulullah SAW, cinta kepada mereka orang-orang salihin, dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan menjadikan kemudahan bagi kita kelak nanti yaumul qiyamah, ketika kita dalam keadaan syakaratul maut, ketika kita di alam barzah. Jadi kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan demi kemudahan apa yang terjadi kepada ulama-ulama kita, dan Allah memberikan hidayah yang pertolongannya kepada para ulama kita. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sifat intiqam, maha membalas
daripada apa yang mereka lakukan terhadap para ulama-ulama kita. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita ini Indonesia diberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan, diberikan kemurahan rezeki. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ini dalam keadaan susah didapatkan kesusahannya, dan dijauhkan dari malas setiap bala musibah yang terjadi kepada kita. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri dosa kita dan dosa mereka. Ya Allah, matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.